Hallo Leute. Heute mit Dr. Andi. Hello, nice to see you again. Back again with me, Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo. First of all, I would like to welcome you to the channel of Dr. Andy Padriadi Wiharjo Kusumo, the channel of education. Guys, this is the program of Magister Management University of Dharma Agung, the program of postgraduate. Today we are having a lecture of planning, policy and development of tourism. Nah, senang kembali bisa bertemu dengan saudara semuanya, para mahasiswa. Kali ini kita ada di kelas perencanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Dan apa yang akan kita saksikan ini adalah hasil diskusi para mahasiswa yang ada di program manajemen pariwisata pasca sarjana Universitas Dharma Agung. Berikut adalah mereka-mereka yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan saya yakin ini merupakan diskusi yang sangat menarik untuk membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh sektor pariwisata, ya, khususnya yang ada di daerah, ya, di mana kami berada di Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita dengarkan bagaimana diskusi mereka. Kembali dari kampus, saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Bye. Oke. Ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman. Bahasan kita sekarang tentang apa yang telah diberikan, modem yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Padriadi yang berjudul tentang perencanaan dan kebijakan pariwisata yang telah diberikan kepada kita untuk kelompok 1. Saya membacanya, di dalam tulisan tersebut berbagai hal terjadi di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum, ya. Yang saya lihat di dalam lembaran pertama tahun 2002 terjadi pengangguran yang luar biasa besar di Indonesia. Dan saya mencatat sedikit dari masalah tersebut, ya, akibatnya terjadi kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,4 juta jiwa dan disusul dengan angka-angka kemiskinan lainnya. Masyarakat Indonesia yang miskin katanya ditulis di situ mencapai 37,4 juta jiwa. Luar biasa, sangat menyedihkan. Padahal di dalam pariwisata itu sebenarnya saya tidak mencatat seluruhnya apa yang tercatat di sana, tetapi di dalam pariwisata sebenarnya luar biasa sangat bagus untuk membangkitkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Boleh kita lihat di sana ada sustainable tourism, artinya pariwisata berkelanjutan memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah penerima pada saat itu, ya, sambil melindungi dan mendorong kesempatan mengharapkan seluruh sumber daya untuk waktu yang akan datang, mengarah kepada pengelolaan kebutuhan ekonomi, sosial, estetika sambil dapat terpenuhi sambil memelihara keintegrasi kultural, ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Itu akibat pariwisata. Dan kita lihat lagi bahwa fungsi pariwisata sesuai dengan tulisan yang di dalam menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pariwisata itu, ya, diselenggarakan berdasarkan azas manfaat kekeluargaan adil dan merata. Ada keseimbangan, ada kemandirian, ada kelestarian, ada partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat Indonesia, luar biasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Dan juga tourism itu sebenarnya adalah penghasil uang terbesar
dan sektor terkuat di dalam pembiayaan ekonomi global. Dengan adanya pariwisata tentu akan memberikan ya biaya-biaya yang sangat luar biasa kepada pengelola pariwisata. Selanjutnya, semakin beraneka ragamnya budaya bahasa, bentang alam semakin potensial untuk perkembangan pariwisata. Dampaknya terhadap lingkungan memang kita akui ada pencemaran, ada kerusakan lahan, ada erosi, rusaknya sumber daya alam. Juga berdampak terhadap lingkungan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dalam fakta dalam ekonomi global ada kita ketahui bahwa pariwisata itu sebenarnya bisa memperkerjakan ratusan juta orang, atau 1 dari 9 orang bekerja dari angkatan kerja secara global bisa bekerja. Artinya ada 9 orang, tetapi di antara si 9 itu ada orang-orang pariwisata yang bisa bekerja. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi sekian 250 juta jiwa penduduk Indonesia misalnya oleh pariwisata bisa bekerja ya mungkin dari ya bisa diperkirakan ya bisa mendapat pekerjaan mungkin sekitar 10% dari penduduk Indonesia bisa mendapat pekerjaan dari 250 juta misalnya. Itulah akibat pariwisata. Dan juga fakta dalam ekonomi global bahwa pariwisata penjumbang ekonomi terkemuka di dunia. Ya, itu bisa kita lihat di daerah objek wisata, contohnya yang ada di Sumatera Utara dan juga di daerah-daerah lain. Memang bahwa pariwisata betul-betul penjumbang ekonomi terkemuka di dunia dan juga termasuk di Indonesia. Selanjutnya, bahwa pariwisata sesuai dengan fakta dalam ekonomi global, produsen terkemuka untuk pendapatan pajak. Bahwa misalnya satu hotel akan memberikan pajak kepada pemerintah ya sesuai dengan aturan yang ada. Sebuah biro perjalanan juga memberikan pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, bahwa pariwisata itu merupakan industri terbesar di dunia dalam sistem ekonomi. Ya. Selanjutnya kita lihat ya. Di dalam pariwisata itu sebenarnya sesuai dengan tulisan yang ada di sana yang diberikan kepada kita, ada faktor-faktor penghambat di dalam pengembangan pariwisata. Bahwasanya faktor penghambat untuk di daerah kita tentunya ada beberapa hal yang di dalam tulisan ini saya buat sebagaimana dituliskan di sana bahwa promosi sarana dan prasarana tentang pariwisata tersebut di Indonesia sangat lambat sekali. Itu yang menjadi masalah. Dan yang kedua, bahwa sumber daya manusia tidak ada standar yang sesuai dengan keinginan wisatawan. Kita punya kemauan sendiri di dalam pengembangan pariwisata tersebut. Makanya sekitar tahun 2002, makanya pariwisata kita menjadi ya boleh dibilang jauh dari kemauan wisatawan. Yang selanjutnya institusi. Misalnya lembaga pendidikan di bidang pariwisata tentu ada di daerah kita, contohnya di Sumatera Utara seperti ya di Medan ada Universitas Dharma Agung, ada Politeknik ya Pariwisata Medan, ada di Universitas Sumatera Utara. Tetapi tentunya secara umum itu tidak ya kita maunya adalah lembaga-lembaga pariwisata yang lebih hebat untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia. Yang selanjutnya tentang regulasi peraturan. Ini yang menjadi masalah di daerah kita. Makanya salah satu penghambat pariwisata menjadi susah datang ke satu daerah, masalah peraturan, regulasi. Saya mengambil contoh terkecil yang mungkin kita semuanya bisa tahu. Sebenarnya kalau kita mau ke Perapat, sebenarnya secara umum kita mau melihat danau sebenarnya, melihat gunung.
Tetapi karena tidak ada peraturan yang jelas oleh lembaga dewan apa mungkin atau lembaga mana, kalau kita mau ke Perapat, turun mau menuju Perapat itu yang kita lihat rumah duluan, rumah tuh, toko, hotel, menutup danau. Padahal kita mau ke Perapat mau melihat danau, tetapi karena tidak ada peraturan yang jelas untuk pembangunan di sekitar jalan ke Perapat itu di Danau Sibaganding, ya kita tidak melihat danau. Ya kita melihat rumah, padahal tujuan kita ke Perapat tentu mau melihat danau, kan itu. Itulah masalah regulasi. Yang selanjutnya koordinasi dan keterpaduan. Itu tadi masalah koordinasi dan keterpaduan sebenarnya. Sebenarnya pemerintah memberikan keuntungan ke masyarakat. Oleh pihak bank dikasih pinjaman ke masyarakat. Dikasih pinjaman, mereka membangun hotel di pinggir-pinggir jalan. Padahal kalau ada koordinasi antara pihak bank dengan legislatif dengan masyarakat, sepantasnya orang bank tidak memberikan pinjaman ke masyarakat untuk membangun hotel di pinggir jalan. Bolehlah dibangun di tempat lain, tetapi ya udah begitu aturannya yang dibuat, koordinasi antara lembaga-lembaga yang ada di daerah itu tidak sejajar, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang membutuhkan pariwisata. Yang selanjutnya tentang keterpaduan, yaitu mungkin ya antara lembaga terkait, contohnya airport, masalah pengaturan ya lembaga-lembaga lain, cuaca apa segala macam, harus ada keterpaduan sehingga dengan ada keterpaduan pengembangan pariwisata itu akan berjalan dengan baik. Kenyamanan, tentu kenyamanan yang menjadi masalah khusus untuk Sumatera Utara, termasuk kenyamanan yang menjadi masalah. Pariwisata itu sama sekali ya harus mengetahui bahwa datang ke daerah tidak ada yang mengganggu. Tetapi kalau ke daerah kita, ke Indonesia secara khusus di Sumatera Utara, sungguh sulit lah dilaksanakan. Selanjutnya ada privasi. Ini tentu ada kerahasiaan tertentu yang bisa dilaksanakan di dalam pengembangan pariwisata. Selanjutnya kebersihan. Ini masalah utama di daerah kita, secara khusus di Sumatera Utara ya. Masalah kebersihan. Kebersihan kita di Sumatera Utara sangat buruk ya. Kalau kita imbangkan dengan daerah-daerah lain tertentu, ya jelek sekali daerah kita di sini. Yang selanjutnya ada masalah keamanan, kerjasama, bantuan lokal, dan informasi. Kalau saat ini informasi untuk pariwisata sudah sungguh berasal dengan ada internet apa segala macam bisa didapat. Yang selanjutnya menyangkut nilai. Nilai yang dimau di sini ada keindahan, ada sejarah, perlindungan, ada biodiversity dan budaya. Selanjutnya kita lihat kondisi saat ini. Tentu tadi yang saya jelaskan sebelumnya demikian, bahwa kondisi saat ini, bahwa pengetahuan bahwa turisme penyebab polusi di lingkungan adalah bukan hal yang baru. Kita ketahui ya bahwa di beberapa daerah bahwa pariwisata itu menyebabkan polusi di lingkungan. Memang itu hal yang betul terjadi dan itu harus kita sadari sebagai masyarakat pariwisata, bahwa memang kita juga harus bisa memberikan ya pengetahuan, kemampuan, promosi kepada masyarakat bahwa dengan pariwisata itu tentu terjadi banyak polusi lingkungan. Yang selanjutnya kemauan dan praktek tour operator yang memperhatikan unsur ekologi dan partisipasinya di bidang proteksi alam dan lingkungan adalah satu hal yang baru, sangat menjanjikan. Ini bisa ditelusuri dengan baik ya. Selanjutnya, tourism bukan problem. Yang menjadi masalah adalah leisure beach of free of earth, atau terlalu banyak wisatawan pada tempat yang sama, pada waktu yang sama dengan kebutuhan konsumen yang sama. Ya, itu menyebabkan juga ada efek-efeknya, ada polusi juga, ada ketidaknyamanan, dan beberapa hal sebagai akibatnya. Selanjutnya,
mass tourism yang menghasilkan kerusakan ketidakcukupan infrastruktur, supply air, wastewater disposal, transport dan komunikasi, dan kontrol sampah. Itu menyangkut kondisi yang saat ini terjadi di lingkungan kita. Dan selanjutnya ada kerusakan lingkungan. Tentu akibat dari masalah-masalah ini semuanya ini mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang terakhir sebagai kesimpulan, sebenarnya ini tidak tertera di dalam lembaran yang diberikan kepada kita, tetapi dari bacaan seluruhnya untuk tahun 2020 kita berkeinginan membuat satu kesimpulan ya bahwa tahun 2020 perlu ada beberapa kebijaksanaan untuk pengembangan pariwisata. Yang pertama, tentang melaksanakan program pemasaran pariwisata yang kreatif dengan berorientasi kepada hasil. Tentu kalau di program dalam suatu objek, ya kita berkeinginan orientasinya adalah untuk hasil. Masyarakat umum harus mendapat hasil dari program pemasaran pariwisata tersebut. Yang selanjutnya, menaikkan keanekaragaman atraksi di daerah wisata. Dan objek wisata tidak monoton, jadi kan banyak pilihan atau sesuai dengan yang baru. Ini jadi pemikiran yang sangat baik kepada kita. Contohnya, kalau di Sumatera Utara, kalau kita mau dari Medan ke Perapat, yang jaraknya 171 km, yang boleh kita katakan, kalau ke Perapat hanya 2 tempat atau lokasi yang menjadi tempat atraksi yang bisa dilihat, yaitu Pematang Siantar dan juga perjalanan menuju Perapat. Yang lainnya tidak ada, dengan jarak 171 km, jarak yang sangat jauh. Kalau boleh jarak 20 km harus ada dibuat satu atraksi atau sebagai lokasi untuk melihat objek yang menarik. Jangan pula dengan jarak 171 km yang ditempuh dengan sekian jam perjalanan, ya itu artinya bahwa wisata itu sangat monoton. Kita mau wisatawan itu tidak monoton di dalam perjalanan. Yang selanjutnya, mendukung daya saing investasi pariwisata. Ada standarisasi pelayanan dan jaminan kualitas. Ini sesungguhnya boleh kita katakan investasi pariwisata. Kita tahu kalau di Sumatera Utara secara khusus di Perapat, sampai saat ini tahun 2020 tidak ada hotel bintang 5 di sana. Sangat menyedihkan sebenarnya. Tentu kalau artis-artis kenal dari Jakarta atau dari luar kota, dari luar negeri, kalau di bintang 4 sangat malas orang itu, tentu bintang 5. Dan di Perapat tidak ada bintang 5, kan sangat menyedihkan. Dan sangat sedih. Dan masalahnya apakah investor tidak berkeinginan untuk membangun fasilitas pariwisata di sana? Apa pemerintah juga tidak pernah melihat atau menyarankan kepada orang-orang untuk membangun fasilitas pariwisata di sana? Sedih. Yang selanjutnya, membangun keterlibatan masyarakat secara global di dalam memajukan kebersamaan dan masyarakat dan subjek dan pembangunan pariwisata ikut merasakan kue pariwisata. Tentunya dengan adanya pengembangan pariwisata ada keterlibatan masyarakat tertentu, masyarakat kecil, masyarakat besar harus sama-sama merasakan kue pariwisata. Jangan cuman yang kasih investasi besar, cuman dia yang dapat hasil pariwisata. Itu tentunya jangan. Yang mau mendapat tentu ya masyarakat kecil juga mendapat, atau dengan berbagai hal cara lain, apakah dengan UKM misalnya, usaha yang dijalankan oleh pemerintah atau dengan usaha yang lain. Ya, dengan begitu masyarakat akan mendapatkan kue pariwisata. Demikian saya pikir ya sebagai bahasan topik kita yang terdiri dari 10 halaman, ya saya ucapkan terima kasih, boleh diberikan tanggapan dengan hal-hal yang saya ungkapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terkait dengan materi yang diberikan kepada kita bab pertama, di situ ada dibuat bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 98 sampai 2002. Di situ disebutkan bahwa
sektor pariwisata membantu krisis ekonomi. Apakah langkah tidak baiknya jika dalam tugas kita ini kita tambahkan juga bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi krisis itu dalam sektor ekonomi, supaya lebih jelas lagi cara penanganan mengapa dikatakan sektor pariwisata menangani krisis tersebut. Terima kasih. Saya rasa itu aja. Dibuat lagi. Ada yang memberikan tanggapan? Ya Pak Jovi, kali boleh berikan tanggapan dengan Ibu Siti kali? Ya, terima kasih buat Pak Rajin. Saya mau menambahkan bagaimana cara pariwisata kita ini bisa terkenal, ya kan? Ya. Bisa mendapat income yang banyak, Ya. ya kan? Kalau di sini intinya pemerintah kitanya, Pak, pemerintah kita, iya kan? Pemerintah kita bagaimana untuk menyikapi masalah-masalah global ini, masalah kepariwisataan ini, apalagi di menghadapi COVID-19 ini, iya kan? Era-era sekarang di COVID-19 ini, sektor pariwisata kita ya kurang maju, iya kan? Kurang maju, kurang laris, iya kan? Ya. Nah, jadi kalau saran saya pemerintah bagaimana membuat keputusan-keputusan kebijakan untuk pemerintah daerah, bagaimana daerah itu mendapatkan subsidi untuk mengembangkan sektor pariwisata kita yang ada di daerah-daerah sekarang. Khususnya karena kita di Sumatera, khususnya Danau Toba. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, bisa dijawab itu. Oke, Bu Siti, sebenarnya bisa kita tambahkan ke sana, tetapi di dalam bahasan kita, di dalam tulisan yang diberikan oleh Bapak Dr. Padriadi tidak menyangkut hal tersebut. Tadi kesimpulan yang saya buat itu hanya tambahan doang. Tetapi memang seperti yang dibilang Ibu, perlu ada promosi, mendatangkan investor untuk membangun. Tadi yang saya ungkapkan, masa di Parapat tidak ada hotel bintang 5, sangat aneh lah. Ya. Itulah Pak. Oke, tapi demikian karena waktu kita sudah habis ya. Demikian pembicaraan kita. Udah bisa ya? Pak Jopi coba tanya apa yang mau ditambahkan. Jopi, ada yang mau ditambahkan? Oh iya. Pak, yang mau saya tambahkan, menarik yang Bapak bilang, kita memang patut bersedih ketika belum ada Hotel Bintang 5 yang ada di Parapat gitu kan Pak. Saya setuju, kenapa? Karena mungkin, kenapa belum ada investor yang masuk untuk mendirikan bangunan hotel berbintang 5 di sana? Saya rasa karena program-program atau event yang ada di Parapat mungkin belum menarik, atau anggapan investor itu belum terlalu banyak wisatawan atau pengunjung yang datang pada event yang dibuat di Parapat tersebut gitu. Atau mungkin fasilitas mengenai objek wisata itu belum terlalu banyak mendatangkan wisatawan gitu Pak. Jadi maksud saya, harapan kita memang terbentuknya Hotel Bintang 5 yang ada di Parapat, tapi harus didukung dengan event-event yang dibuat oleh masyarakat sekitar, atau apa hal-hal yang menarik yang dibuat di objek wisata tersebut untuk mendatangkan wisatawan gitu. Maka dari itu akan mengundang investor untuk membuat hotel-hotel Bintang 5 sehingga menunjang fasilitas ketika wisatawan akan berkunjung di tempat itu gitu Pak. Oke. Terima kasih. Oke Pak, oke. Saya rasa bisalah sebagai tambahan untuk bahan yang untuk kelompok kita buat Pak Rajin, apa yang menjadi diskusi kita saat ini. Bagaimana? Ya. Oke, udah mau habis. Jadi diakhiri aja Pak Rajin. Ya, demikian ya informasi yang kita dapatkan dengan beberapa hal yang perlu diungkapkan kawan-kawan, bisa kita tambahkan nanti. Dan kita nanti kirimkan ini ke
Bapak Dr. Adriadi untuk dimasukkan ke YouTube, dan Bapak Ibu juga harus ya subscriber ya. Oke Pak ya, Ibu selamat siang Siap. bagi kita. Selamat siang semua.